Shalom, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Jones. Saya berasal dari kelas 8A. Dan sekarang saya akan menjelaskan sekilas mengenai jaringan komputer. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Fungsi jaringan komputer adalah agar pengguna dapat bertukar informasi dalam bentuk dokumen atau data, mencetak pada printer, dan menggunakan sumber daya jaringan atau hardware dan software yang ada. Informasi dan data bergerak melalui media komunikasi seperti kabel, jaringan telepon, gelombang radio, satelit, Bluetooth, dan inframerah. Pemakaian media komunikasi ini akan tergantung pada kegunaan dan ukuran jaringan. Dalam jaringan komputer ada pihak yang meminta dan menerima layanan yang disebut dengan client atau client. Ada juga yang memberikan atau mengirim layanan disebut penyedia atau server. Arsitektur ini disebut dengan sistem client atau server. Jaringan komputer dapat menghubungkan dua komputer atau lebih. Jenis jaringan komputer dibagi dalam 4 kelompok, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. 1. PAN atau Personal Area Network. PAN merupakan jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang bergerak sangat dekat. PAN biasanya hanya mencakup jarak beberapa meter saja. PAN menggunakan teknologi WAP atau Wireless Application Protocol dan Bluetooth. PAN pada umumnya dihubungkan melalui bus yang ada pada komputer seperti firmware dan USB. 2. LAN atau Local Area Network. Jaringan wilayah lokal atau intranet adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil dengan menggunakan konsep LAN atau Local Area Network. Intranet diperkenalkan pada tahun 1995. Kui Yetung mengatakan bahwa intranet adalah LAN yang menggunakan standar komunikasi dan segala fasilitas internet diibaratkan berinteraksi dalam lingkungan lokal. Jaringan lokal ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada cara yang dekat maupun pada jarak jauh. Jenis jaringan lokal yang populer adalah wireless LAN atau WLAN dan Wi-Fi. 3. MAN atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi. MAN pada umumnya menghubungkan berbagai macam lokasi seperti gedung, kantor, kampus, dan pemerintahan. MAN mencakup area seluas 5-50 km. 4. WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan suatu jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar dan luas. WAN ini biasanya mencakup jaringan antar wilayah, kota, bahkan negara. Contoh dari jaringan WAN adalah internet. 1. Jaringan intranet. Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang berbasis protokol TCP atau IP, layaknya internet. Namun jaringan ini hanya digunakan di lingkup internal kantor, perusahaan atau warnet. Jaringan intranet memungkinkan untuk saling berkomunikasi satu dengan lainnya lewat sambungan internet yang menjadi tulang punggung komunikasi jarak jauh. Sebuah intranet sebenarnya tidak memerlukan sambungan luar ke internet agar dapat berfungsi secara benar. Contoh jaringan yang termasuk ke dalam jaringan intranet adalah LAN atau Local Area Network. 2. Jaringan internet. Sejarah internet. Internet muncul diawali dengan ARPANET atau Youth Defense Advanced Research Project Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika tahun 1969.
ARPANET dibuang dengan menyebarkan jaringan komputer di daerah-daerah vital agar terhindar dari informasi yang terpusat dan menciptakan jalur komunikasi yang tidak dapat dihancurkan. Dengan demikian, ketika salah satu jaringan diserang oleh musuh, maka jalur yang melalui jaringan itu akan secara otomatis dipindahkan ke jaringan yang lain. Internet kemudian digunakan oleh kalangan akademis University of California, Los Angeles atau UCLA untuk penelitian dan pengembangan teknologi. Pada awal tahun 1990, pemerintah Amerika Serikat mulai memberikan izin ke arah komersial. Pada awalnya, ARPANET hanya bertujuan untuk kepentingan pertahanan militer saja. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, sekarang internet menjadi media komunikasi. B. Pengertian internet. Interconnected network yang saat ini disebut dengan internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan jutaan situs. Internet dapat mengakses seluruh layanan informasi dan komunikasi untuk pemakaian yang tersebar di seluruh dunia. Hal paling menarik di internet adalah orang yang dapat mengakses internet tidak hanya mengenal batas negara, ras, pendidikan, ideologi, atau hal-hal yang biasa dapat menghambat pertukaran pikiran. Manfaat internet yang diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tidak mengenal batas jarak dan waktu. Dalam internet ini dapat berbagai macam situs-situs yang dimaksud merupakan kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi gambar, gerak, suara, dan gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis. Halaman-halaman tersebut akan membentuk suatu rangkaian yang saling terkait dengan link-link yang nantinya akan menuju ke suatu alamat yang kita inginkan. Dalam sebuah situs harus ada unsur-unsur yang sangat diperlukan agar situs tersebut dapat berjalan dengan baik. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam situs yaitu sebagai berikut. 1. Domain name. Nama domain merupakan alamat dengan nama yang unik untuk mengidentifikasi suatu website pada internet, sehingga user lebih mudah dalam mengakses tanpa harus mengingatkan IP address server tersebut. 2. Hosting. Hosting merupakan tempat penyewaan untuk menyimpan file dan data yang diperlukan oleh sebuah website. Data yang disimpan itu berupa video, gambar, email, script, aplikasi, dan database. Penyewaan ini ditentukan oleh besar kapasitas hard disk yang disediakan. Semakin besar ruang hard disk, maka semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website. 3. Script atau bahasa program. Script atau bahasa program adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website pada saat diakses oleh user. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan, maka website akan terlihat semakin dinamis dan interaktif. 4. Design web. Desain sangat berpengaruh kepada bagus atau tidaknya sebuah website dalam pandangan user. Kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas designer. Semakin baik keahlian web designer dalam mengolah program atau software pendukung, maka situs yang dihasilkan juga semakin berkualitas. 5. Publikasi. Keberadaan situs sangat bergantung pada besarnya pengunjung dan komputer yang masuk. Oleh karena itu, sangat penting mengenalkan situs kepada masyarakat. Cara yang umum dilakukan dan paling efektif adalah dengan publikasi secara langsung di internet melalui pencarian pada engine search atau seperti Yahoo
Google, dan Search Indonesia. Banyak situs internet dapat memberikan sumber informasi positif ataupun negatif. Informasi dapat dikatakan positif apabila bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Informasi yang dapat dikatakan negatif apabila menimbulkan kejahatan dan merugikan orang lain. C. Keuntungan dan kerugian penggunaan internet. Internet berkembang sangat pesat dengan menawarkan daya tarik dan keunggulan dibanding media lainnya. Akan tetapi, banyak pula kerugian yang dirasakan oleh pengguna. Keunggulan dan kerugian tersebut antara lain sebagai berikut. Keuntungan: komunikasi murah, sumber informasi besar, tantangan baru untuk berusaha, keterbukaan tanpa sensor, dan jangkauan yang tidak terbatas. Kerugian: ancaman virus, pencurian nomor kartu kredit atau nomor rekening bank atau carding, belajar hasil karya internet, merusak mental generasi penerus bangsa dengan situs. D. Cara koneksi jaringan internet. Berikut ini beberapa jenis layanan internet yang umum digunakan, diantaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan saluran telepon. Salah satu cara menghubungkan komputer dengan internet dan masih digunakan sampai sekarang adalah dengan menggunakan saluran telepon atau dial-up. Pada pengguna saluran telepon ini, modem dihubungkan dengan jaringan telepon. Setelah kita melakukan dial-up, maka komputer akan terhubung ke ISP dan kita akan dapat melakukan penjelajahan di internet. 2. Menggunakan jaringan dengan LAN. Penggunaan jaringan ini adalah dengan menghubungkan beberapa perangkat komputer yang berada dalam sebuah LAN atau local area network. Contohnya seperti sekolah, warnet, dan perusahaan. Sambungan tersebut kemudian dihubungkan dengan menggunakan modem pada anten pemancar atau kabel telepon. Cara ini umumnya digunakan untuk pengguna internet yang besar dan melibatkan banyak perangkat komputer. 3. Menggunakan jaringan wireless fidelity atau Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi merupakan salah satu jaringan yang populer dan banyak digemari pengguna internet. Wi-Fi dapat menghubungkan perangkat dengan internet tanpa menggunakan kabel. Jaringan Wi-Fi menggunakan gelombang untuk menyebarkan jaringan dengan frekuensi yang terbilang tinggi, yaitu sekitar 2-4 GHz. Saat ini sudah banyak tempat-tempat umum yang menyediakan akses jaringan Wi-Fi seperti di taman kota, restoran, sekolah, dan kampus. Menggunakan jaringan TV kabel. Bagi yang berlangsung TV kabel, layanan ini terhubung langsung ke internet dengan melalui kabel TV. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa menggunakan jaringan TV kabel sebagai jaringan internet, diantaranya sebagai berikut. Berlangganan TV kabel yang juga menyediakan layanan internet. Menggunakan modem yang khusus digunakan untuk TV kabel. Tersedianya sebuah perangkat komputer yang bisa terhubung baik dengan jarak internet. 5. Menggunakan layanan 3G dan 4G. Layanan 3G dan 4G ini paling sering digunakan untuk terhubung secara nirkabel melalui jaringan seluler. Akan tetapi jenis layanan ini tidak secepat seperti menggunakan TV kabel. Penyedia layanan ini juga membatasi jumlah pemakaian data yang digunakan untuk setiap bulan. B. Komunikasi data dengan telepon seluler. 1. Komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi yang terdiri dari dua atau lebih perangkat yang terhubung ke dalam suatu jaringan. Terdapat 3 komponen dasar dalam komunikasi data, yaitu sebagai berikut. A. Sumber data atau source, yaitu elemen yang bertugas mengirimkan informasi atau data, contohnya telepon, faksimal, dan terminal. B. Media transmisi, yaitu media yang digunakan untuk mengirimkan data dari sumber data ke penerima, contohnya kabel koaksial, kabel serat optik, dan gelombang elektromagnetik. C. Penerima receiver, yaitu elemen yang bertugas untuk menerima informasi atau data, contohnya telepon, faksimal, dan terminal. Tujuan penggunaan komunikasi data ini adalah untuk mengirimkan data dalam jumlah besar dan waktu yang singkat dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa ada kesalahan. 2. Contoh komunikasi data menggunakan telepon seluler. Perkembangan teknologi membuat telepon seluler semakin canggih. Banyak fitur yang telah ditambahkan ke dalam telepon seluler ini. Salah satunya adalah memudahkan dalam hal komunikasi data. Dahulu mungkin kita hanya mengenal fasilitas infrared
dan Bluetooth. Akan tetapi sekarang sudah beragam teknologi yang diciptakan untuk mempermudah dalam komunikasi data. Bluetooth. Bluetooth merupakan teknologi yang dapat melakukan komunikasi antar perangkat agar dapat saling bertukar dalam data dalam jarak yang terbatas menggunakan gelombang radio dan frekuensi tertentu. Sebuah perangkat yang memiliki teknologi Bluetooth akan mempunyai kemampuan untuk melakukan pertukaran informasi dengan jarak jangkauan sampai dengan 10 meter, bahkan untuk daya kelas 1 sampai pada jarak 100 meter. USB. Perangkat telepon seluler atau smartphone saat ini selalu dilengkapi dengan kabel USB, desainnya umum. Ujung konektor kabel yang dimasukkan ke perangkat seluler disebut micro USB, sedangkan ujung konektor lainnya untuk dimasukkan ke perangkat komputer atau laptop disebut dengan standar TIA USB. Selain untuk mengisi daya baterai, perangkat seluler kabel USB juga dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat seluler dengan komputer. Kita bisa memindahkan data dari perangkat seluler ke komputer ataupun sebaliknya. C. Wi-Fi. Fungsi dari Wi-Fi bisa kita gunakan tidak hanya sebagai jaringan internet saja, tetapi dapat digunakan untuk berbagai atau sharing data. Keunggulan dalam berbagi data melalui jaringan Wi-Fi ini diantaranya adalah tidak perlu memakai kabel apapun dalam mengirim data, sehingga lebih mudah dan cepat. Untuk berbagi lewat Wi-Fi, ini biasanya dibutuhkan aplikasi pendukung lainnya untuk memudahkan dalam pemindahan file atau data seperti aplikasi Xandr dan S-File Explorer. Sekian mengenai penjelasan jaringan komputer saya. Maaf jika ada kesalahan dari setiap kata-kata. Terima kasih.